Bab 9. Manipulasi data. Perkenalkan, nama saya Hoirul Uma dengan dosen Bapak Rengga Asmara. Tujuan pembelajaran: memahami statement DML, Data Manipulation Language, menyisipkan baris ke dalam tabel, merubah baris dalam tabel, menghapus baris dari tabel, mengontrol transaksi. Data Manipulation Language atau DML adalah suatu statement yang dijalankan pada saat kita memerlukan penambahan baris baru pada tabel, memodifikasi baris yang ada pada tabel, menghapus baris yang ada pada tabel. DML statement identik dengan operasi insert, modify, dan delete. Istilah transaksi mengandung pengertian kumpulan statement DML yang berbentuk suatu fungsi tertentu. Menambahkan baris ke dalam tabel, insert. Menambahkan baris baru ke dalam tabel menggunakan perintah insert. Contoh: insert into dep, depno di name log, value 50, development Detroit. Di sini kita akan menyisipkan satu baris pada kolom depno, di name dan log pada tabel dep yang isinya 50, development, dan Detroit. Insert dengan nilai 0. Kolom yang tidak disebutkan dalam perintah insert into secara otomatis akan diisi dengan nilai 0. Seperti pada insert into dep, depno di name, values 60 miss. Di sini kolom log akan berisi nilai 0 secara otomatis. Kalau tidak disebutkan kolom apa saja yang harus diisi, maka nilai values harus dicantumkan semua kolom yang ada pada tabel sesuai dengan urutannya. Contoh langsung, insert into dep, values 70, finance 0. Insert menggunakan fungsi dan nilai terformat. Suatu fungsi bisa digunakan sebagai suatu nilai dalam perintah in. Contoh: insert into emp, mno, iname, job, mgr, hiredate, sal, com, depno dengan value seperti berikut. Kita memasukkan hiredate-nya dengan sysdate, fungsi sysdate ke dalam tabel. Contoh berikut menggunakan nilai data tanggal yang diformat dengan perintah. Jadi, kita akan memasukkan pada kolom tanggal dengan format tertentu. Pada kali ini formatnya adalah bulan, tanggal, tahun, dan hak. Insert dengan variabel substitusi. Berikut ini akan dicantumkan variabel substitusi dari suatu nilai kolom pada baris baru yang akan dimasukkan ke dalam tabel dengan perintah insert. Di sini akan diminta untuk memasukkan nomor departemen ID dan departemen name dan location, yaitu menggunakan variabel substitusi. Pembuatan skrip dengan kustomisasi prompt. Untuk melakukan kustomisasi dapat digunakan perintah accept dan prompt. Sama seperti percobaan 5 dengan penambahan kustomisasi. Hasilnya akan seperti berikut. Pada coba 6.sql, isinya adalah sebagai berikut. Accept departemen ID, prompt, silahkan masukkan nomor departemen. Prompt di sini adalah tampilan pada underDOS. Kemudian SQL-nya kita masukkan, yaitu insert into dep, depno di name log, values dengan menggunakan value substitusi. Mengcopy baris dari tabel lain. Perintah insert juga bisa digunakan untuk mengcopy baris data yang berasal dari tabel lain. Contoh: insert into manager, ID, name, salary, hiredate, select emp no, iname, sal, hiredate from emp where job sama dengan manager. Di sini
akan ditambahkan baris baru ke dalam tabel manajer yang berasal dari tabel pegawai yang pekerjaannya manajer. Untuk memodifikasi baris yang ada pada tabel digunakan perintah update. Contoh, update EMP set department new where EMP new 7782. Di sini nomor departemen akan dirubah menjadi 20. Yang diubah adalah pegawai yang memiliki nomor 7782. Semua baris pada tabel akan dimodifikasi jika klausa where tidak disertakan. Update dengan multiple column subquery. Perintah update bisa menggunakan multiple column subquery. Contoh, update EMP set job new dep new select job dep new from EMP where EMP new 74899. Di sini nilai kolom pekerjaan dan nomor departemen dari pegawai yang bernomor 7698 diubah sehingga nilainya sama dengan pegawai yang bernomor 7499. Update berdasarkan tabel lain. Artinya, perubahan data semua tabel di mana kondisi perubahan ditentukan berdasarkan nilai terdapat pada tabel lain. Contoh, data nomor departemen yang dimiliki oleh pegawai dengan pekerjaan yang sama dengan nomor pegawai 7788 diubah menjadi data yang sama dengan nomor departemen yang dimiliki oleh pegawai bernomor 7788. Sintaksnya seperti berikut. Kesalahan pada update, yaitu jika data tersebut terikat pada integrity constraint. Contoh pada berikut. Update EMP set depno 55 where depno 10. Di sini terjadi error karena nilai departemen tersebut adalah termasuk integrity constraint. Terjadi kesalahan karena nomor departemen 55 tidak terdapat dalam tabel pegawai. Menghapus baris dari tabel menggunakan delete. Baris data yang ada pada tabel dapat dihapus dengan menggunakan perintah delete. Contoh, delete from dep where rename development. Hapus data semua pegawai yang tanggal mulai bekerjanya setelah tanggal 1 Januari 1997. Di sini delete from EMP where hire date lebih besar dari kita menggunakan fungsi untuk merubah data menjadi date. Menghapus semua baris yang ada pada tabel pegawai. Delete from EMP. Delete berdasarkan tabel yang lain. Sama seperti update tadi, kita menggunakan subquery. Kesalahan pada delete. Jika baris data yang dihapus pada tabel berkaitan dengan integrity constraint, maka akan terjadi kesalahan. Contoh seperti berikut. Transaksi database. Jika DML berkaitan dengan manipulasi data pada tabel, maka DDL, Data Definition Language, berkaitan dengan pendefinisian tabel. Sedangkan DCL, Data Control Language, berkaitan kontrol transaksi. DDL dan DCL secara otomatis akan dicommit, dilakukan perubahan secara permanen pada akhir dari transaksi. Statement commit dan rollback. Ada dua statement DCL yang sangat penting, yaitu commit dan rollback. Selain dari itu ada save point. Perintah commit menandai perubahan secara permanen pada data, sedangkan rollback mengembalikan keadaan sesuai dengan titik yang ditandai dengan save point, atau jika di rollback tidak diberi parameter, maka keadaan akan dikembalikan pada titik perubahan terakhir. Pemrosesan transaksi secara implisit.
Transaksi akan diproses secara implisit atau dilakukan operasi commit secara otomatis untuk keadaan berikut. Setelah statement statement DCL diberikan, proses exit secara normal dari SQL Plus. Sedangkan perintah rollback secara otomatis akan dijalankan jika terjadi kondisi yang abnormal atau terjadi sistem failure. Kita masuk pada latihan soal. Buat tabel MyEmployee yang mempunyai struktur sebagai berikut. Create table MyEmployee. Not known. Last name. First name. User ID. Salary. Tabel sudah dibuat. Tambahkan baris data berikut ke dalam tabel MyEmployee. Kita menambahkan 5 baris. Insert into kita ketikkan satu persatu. Lanjut ke baris kedua. Lanjut ke baris ketiga. Lanjut ke baris keempat. Lanjut ke baris kelima. Selesai. Kita lihat hasilnya. Kemudian buat penambahan baris data dalam tabel menjadi permanen dengan menggunakan commit.
ketikkan commit. Dari commit perubahan menjadi permanen. Ubah nama akhir dari pegawai nomor 3 menjadi Dexler. Update set. Update my employee. Set last name sama dengan Drexler. Where ID sama dengan 3. Maaf. Kemudian kita lihat hasilnya. Berubah menjadi Dexler. Kemudian ubah gaji menjadi 1.000 untuk semua pegawai yang gajinya kurang dari 900. Update my employee. Set salary sama dengan 1.000. Where salary kurang dari 900. Kita lihat lagi, hasilnya seperti ini. Delete pegawai yang bernama dengan nama Katie Dance. Kita bisa mengambil salah satu dengan memakai last name-nya saja. Delete from my employee where last names ketika langsung terhapus. Simpan semua perubahan dengan menggunakan commit. Beri tanda save point di sini. Setelah itu hapus semua data dalam tabel. Periksa hasilnya dengan list sebuah tabel. Batalkan penghapusan dengan memberikan rollback sini. Periksa hasilnya dengan list semua tabel, maka tabel akan muncul kembali. Sekian praktikum kali ini. Terima kasih.